Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adisha Ramadiani dari kelas keempat 21 MNR Universitas Teknologi Digital. Di sini saya akan menjelaskan tentang PPN, pajak pertambahan nilai, dan juga PPNBM, pajak pertambahan nilai barang mewah, di mana tugas ini adalah salah satu pengumpulan tugas untuk UAS perpajakan semester 4. Oke, baik, kita masuk ke dalam materinya, yaitu tentang PPN, pajak penambahan nilai, dan juga PPNBM, pajak penambahan nilai barang mewah. Pasti pengertian umum dari PPN itu, pajak penambahan nilai adalah pajak yang dikenakan pada setiap transaksi jual beli barang atau jasa yang terjadi pada wajib pajak orang pribadi atau badan usaha yang mendapat status pengusaha kena pajak. Karakteristik dari PPN yang pertama ada pajak objektif, yaitu adalah multi-stages atau dikenakan kepada seluruh rantai penjualan dari supplier, produsen, distributor, dan juga konsumen. Kemudian ada pajak tidak langsung adalah pajak atas konsumsi dalam negeri. Nah, penyerahan yang merupakan objek pajak adalah penyerahan barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak, dan juga impor barang kena pajak. Barang kena pajak PPN yaitu ada dua, barang berwujud, contohnya adalah barang bergerak dan juga barang tidak bergerak. Kemudian ada barang tidak berwujud, yaitu hak dagang, hak merek dagang, hak paten, dan juga hak cipta. UU eh, UU PPN bersifat negatif list, dalam artian bahwa prinsip seluruh barang merupakan BKP, barang kena pajak kecuali ditetapkan sebagai barang yang tidak dikenai oleh PPN. Barang yang bukan objek PPN adalah barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang didapatkan langsung dari sumber barang tersebut. Misalnya, minyak mentah, gas bumi yang tidak termasuk dari LPG, kemudian panas bumi, kemudian ada asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu bara, dan batu bara sebelum diproses jadi um, nikel, dan juga biji besi, biji timah, biji emas, dan juga biji tembaga. Kemudian ada barang kebutuhan pokok yang memang dibutuhkan dan dikonsumsi oleh masyarakat. Contohnya ada beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging segar tanpa olahan, telur, susu, buah-buahan, dan juga sayur-sayuran. Kemudian ada makanan dan minuman yang disajikan di restoran, hotel, warung, rumah makan, dan semacamnya yang meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat atau tidak, termasuk di dalam makanan dan minuman yang diserahkan pengusaha jasa tata boga atau catering. Objek tersebut tidak dikenakan PPN, dimaksudkan agar tidak ada pungutan pajak ganda karena objek ini sudah merupakan objek pajak daerah. Kemudian ada uang, surat berharga, dan juga emas batangan. Jasa kena pajak atau PPN. Kegiatan pelayanan berdasarkan surat perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang pesanan atau permintaan dengan bahan dan atau petunjuk dari pemesan yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN. UU PPN jasa bersifat negatif lift, dalam artian prinsip seluruh barang merupakan jasa kena pajak kecuali ditetapkan sebagai barang yang tidak dikenai PPN. Jasa yang bukan objek PPN adalah jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dan juga perangko, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa keagamaan, jasa pendidikan, jasa kesenian dan hiburan, jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, jasa angkutan umum di darat dan di air, serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian tidak terpisah dari jasa angkutan udara luar negeri.
kemudian jasa tenaga kerja, jasa perhotelan, jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintah secara umum, jasa penyediaan tenaga parker, jasa tenaga umum dengan menggunakan uang logam, jasa pengiriman uang dengan wesel pos, jasa boga atau catering. Nah, ciri-ciri dari PPN-nya adalah pengenaan PPN dilaksanakan sistem faktur. Setiap terjadi penyerahan BKP atau JKP, wajib dibuatkan faktur pajak. Faktur pajak merupakan bukti pemungutan pajak atau PPN. Faktur pajak bagi penjual merupakan bukti pajak pengeluaran. Faktur pajak bagi pembeli merupakan bukti pajak masukan. Nah, ini adalah contoh dari faktur pajak. Ada nomornya, ada penjual dan juga pembelinya berdasarkan NPWP, terus ada di sini barangnya, terus ada PPN-nya, total pajaknya, ada total pajaknya juga di sini. Nah, kita masuk ke contoh soal. PT ABC menjual komputer merek Toshiba 3 unit kepada PT XYZ. Nah, harga per unit adalah 5 juta. Berapa PPN-nya? Berapa yang harus dibayar oleh PT XYZ? Nah, harga jualnya adalah 5 juta dikali 3 adalah 15 juta. Maka dasar pengenaan pajaknya adalah 15 juta. Nah, PPN ini 15 juta dikali 11% sama dengan 1.650. Karena PPN sekarang adalah 11% ya kawan-kawan. Terus yang harus dibayarkan XYZ adalah 15 juta ditambah 1.650 sama dengan 16.650.000. Nah, contoh soal kedua. PT ABC memberikan diskon adalah 200.000. Nah, pembeli telah melakukan DP pembayaran sebanyak 5 juta. Hitung PPN dan berapa yang harus dibayar oleh PT XYZ. Harga jualnya adalah 5 juta dikali 3 berarti adalah 15 juta. Kemudian potongannya adalah 200.000, uang mukanya 5 juta. Berarti dasar pengenaan pajaknya adalah 9.500.000. Nah, PPN-nya adalah 11% dikali DPP sama dengan 1.078.000. Berarti total yang harus dibayar oleh PT XYZ adalah 10.878.000. Nah, transaksi dengan valuta asing. Apabila harga jual atau pergantian menggunakan valuta asing, dasar pengenaan pajaknya dihitung dengan nilai konversi menurut keputusan Menteri Keuangan yang berlaku pada saat pembuatan faktur pajak. Dalam hal penyerahan kepada pemungut PPN menggunakan nilai konversi menurut KMK yang berlaku pada saat pembayaran atas harga jual BKP atau JKP yang bersangkutan. Kemudian kurs menurut KMK tersebut di atas diumumkan secara periodik. Subjek dari PPN. Pengusaha kena pajak, baik orang pribadi maupun badan yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN. Nah, kemudian kita lanjut ke karakteristik PPNBM. Yang pertama adalah pengenaan terhadap PPNBM hanya satu kali pada saat penyerahan BKP yang tergolong mewah oleh pengusaha yang menghasilkan atau pada saat impor. Yang kedua, PPNBM tidak dapat dilakukan pengkreditan dengan PPN apabila eksportir atau mengekspor BKP yang tergolong mewah, maka PPNBM yang telah dibayarkan pada saat pemerolehan dapat direstitusi. Kategori barang yang tergolong mewah. Barang tersebut bukan merupakan kebutuhan pokok, dikonsumsi oleh masyarakat tertentu, pada umumnya dikonsumsi oleh masyarakat yang berpenghasilan tinggi, dikonsumsi untuk menunjukkan status, apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat seperti minuman alkohol. Jenis BKP mewah. Itu ada kendaraan bermotor, kelompok hunian mewah, kelompok pesawat udara, kelompok
balon udara, kelompok peluru senjata api dan juga senjata api lainnya, kelompok kapal pesiar mewah. Nah, tarif PPNBM yang berlaku di Indonesia, paling rendahnya adalah 10% dan yang paling tertingginya adalah 200%. Penerapan tarif PPNBM mencapai cara hitungnya adalah PPNBM terhutang, tarif PPNBM dikali dengan DPP. Pelaporan PPN dan juga PPNBM, SPT masa PPN harus dilaporkan setiap bulannya. Jatuh tempo pelaporan adalah pada hari terakhir tanggal 30 atau 31 bulan berikutnya. Jika tidak melapor dikenakan denda sebesar 500.000 UU KUHP pasal 7 ayat 1. Pelaporan PPNBM bersamaan dengan pelaporan PPN dengan menggunakan formulir PPNBM atau formulir SPT 1111. Oke, itu aja untuk pemaparan materi tentang PPN dan juga PPNBM. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.